Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Jambi, Pak Zamroni, dan dua atlet SMA 9 yang berprestasi, yaitu Dika dan Bima. Dan lanjut kita tanya lagi ya, Dika, bagaimana sih menyeimbangkan antara pendidikan dan olahraga, Dik? Kebetulan kalau saya nggak ada pertandingan yang begitu penting mepet gitu, ada pertandingan, saya nggak ada minta dispen sama sekolah. Saya itu latihannya malam sama pagi, jadi nggak ada tumburan kalau saya tidak ada tanding. Cuman kalau saya ada pertandingan, persiapan buat tanding, saya minta dispen ke sekolah. Karena waktunya harus Iya, full untuk latihan iya. di lapangan ya. Sore, malam, Malam. pagi saya latihan untuk pertandingan. Kalau Bima sendiri, Bim, gimana Bim persiapannya? Kalau kami Pak, kebetulan kemarin kami ada latihan pagi dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Kalau siangnya dari jam 3 sampai jam 6. Itu kebetulan kemarin kan itu tabrakan tuh Pak dengan pendidikan sekolah. Nah jadi saya melapor kepada pihak sekolah bahwa saya minta dispensasi. Kebetulan sekolah mengasih. Nah, Dika kan juga ngikutin kejuaraan nasional dan internasional ya. Gimana sih rasanya untuk bertarung di Indonesia maupun di luar Indonesia sendiri gimana? Kalau di Indonesia rasanya mewakili Jambi sudah cukup bangga terhadap diri sendiri lah. Apalagi bisa mendapat medali ini. Saya bersama Jambi menciptakan sejarah kebetulan di Polair. Itu dapat medali apa kemarin? Di Mendapat medali perunggu di PON. PON tahun berapa? PON tahun 2024. Terakhir itu Jambi 31 tahun terakhir belum pernah dapat medali PON di cabang polo air. Jadi saya termasuk orang menciptakan sejarah di Jambi. Pertama yang di Jambi ya. Ya. Jadi sebelumnya belum ada ya. Sebelumnya ada yang dapat medali, cuman 31 tahun sudah lama sekali kan. Nah, kalau mewakili Indonesia di Singapura kemarin, saya rasanya kayak ya beda lah atmosfernya ketemu tim luar negeri. Rasanya bangga lah bisa bawa nama Indonesia. Kalau Bima sendiri, Bim, gimana Bim? Kalau kami baru sampai nasional Pak. Nah, itu apa aja? Itu kemarin saya baru mewakili Jambi dalam Popnas. Mas. Nah, untuk yang ini, untuk Dika, saat bertanding itu apakah ada tekanan atau stres untuk menghadapi musuh atau sebelum bertanding tuh gimana persiapannya? Kalau saya menghadapi musuh itu tidak ada stres lagi untuk sekarang Pak, karena saya dulu awal-awal emang kalau awal-awal pertandingan baru ikut tanding, ya itu emang mentalnya masih down di bawah kan. Nah, kalau untuk sekarang alhamdulillah tidak, karena Sudah terbiasa ya. pengalaman. Terus untuk Pak Kepala Sekolah, Pak gimana sih Pak untuk dukungan moral untuk siswa-siswa kita yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional sih Pak? Tentu kita bangga ya, mereka mempresentasikan olahraga secara profesional dan membuat sekolah bangga, membuat orang tua bangga, dan membuat negara ini bangga begitu. Kita ingin masih banyak nanti andika-andika yang lain, ada bima-bima yang lain ya. Tentunya kita memberikan dukungan agar kompetensi yang dimiliki oleh anak ini terus menular ke anak-anak yang lain. Oleh sebab itu ketika mereka mendapatkan kesempatan menjadi juara di event-event bergengsi itu, kita publish mereka, kita umumkan. Kita berharap mereka berdua ini menjadi inspirasi bagi yang lain. Kemarin ada Kuras yang ingin bersosialisasi di sini karena memang ada beberapa anak kita yang hampir sampai ke luar negeri juga, Korea. Tapi kayaknya gagal karena ada terjadi kecelakaan begitu. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan sosialisasi itu, anak-anak banyak terinspirasi dan tertarik dan akhirnya mengikuti jejak mereka. Mungkin mereka merasa di sini mudah-mudahan ada masa depan saya begitu. Ini sih Pak, bagaimana sih Pak sekolah mempromosikan olahraga gaya hidup di kalangan siswa sekolah sendiri Pak? Melalui program ekskul ya, seperti tadi saya sampaikan ada program yang bisa dihandle langsung oleh sekolah seperti poli
karena memang pelatih kita itu adalah guru kita sendiri gitu. Kemudian futsal bisa mereka lakukan secara bersama di dalam maupun di luar. Kemudian ada basket yang saat ini nampaknya masih makin gencar anak-anak lakukan itu. Nah, sementara yang di luar kami juga berharap anak-anak tetap melakukan kegiatan itu. Misalnya seperti polo air kan kita tidak punya kegiatan ini, tapi kita coba memberikan dukungan yang penuh kepada peserta didik kita, murid kita yang tergabung dalam kelompok itu. Termasuk juga taekwondo, karate, silat. Di sekolah memang belum, tapi kita menghimbau mereka ini tetap membawa mengajak rekan-rekannya untuk dapat melanjutkan prestasi ini untuk sekolah, untuk keluarga, untuk negara, untuk Jambi, dan untuk diri sendiri lah pada khususnya. Begitu. Terus apa sih Pak pesan dari sekolah yang disampaikan untuk siswa-siswa berprestasi khususnya di SMA 9 Kota Jambi ini sendiri Pak? Oke, semua orang punya potensi, punya bakat masing-masing, kadang-kadang unik begitu kan. Jadi grab opportunities lah, ambil peluang ini dengan sebaik-baiknya, tunjukkan kehebatan kita di bidang itu, insya Allah itu masa depan kita. Nah mungkin sama Dika sama Bima lagi ya, bagaimana sih yang Anda lakukan antara saat terjadi pertandingan kalah atau menang sih, gimana sih untuk bangkit lagi sih? Kalau dari saya kan, saya kalau kalah di polo air kan kita bermain sebagai tim. Nah, jadi kita punya kapten, punya pelatih, jadi kita saling support gitu. Jangan kalau kalah jangan ngedown langsung gitu, langsung kena mentalnya jatuh. Jadi kita sama-sama support, jadi kita bisa bangkit lagi. Bima sendiri Bim, gimana? Kalau kami sangat ini Pak, sangat menyesal karena kalah kan. Jadi itu sebagai mengevaluasi diri lah, kurang kita di mana gitu Pak. Nah, Dika sama Bima kan untuk menghadapi lawan-lawannya juga cukup berat ya. Nah, gimana sih persiapan yang dihadapi untuk menghadapi lawan-lawan yang rasanya berat tuh gimana sih? Kalau menghadapi lawan berat, kita itu emang kalau bermain itu harus latihan Pak, latihan yang keras, panjang. Nah, jadi kita di pertandingan itu kita punya stamina buat melawan mereka. Jadi kalau mereka kuat, kita juga kuat. Bima sini Bim? Kalau kami Pak fokus dan percaya dengan kemampuan sendiri aja gitu Pak. Berarti intinya kepercayaan diri sendiri ya. Iya. Nah Pak mungkin kita tahan dulu di segmen 2 ini, nanti kan kita lanjutkan setelah segmen berikutnya.